سبيل الدموع سبيل مريح سنهتدي. Assalamualaikum, hingga saat ini Zionis Israel masih saja menyerang warga Palestina di Gaza. Bahkan Israel juga melakukan penyerangan tanpa belas kasihan terhadap fasilitas umum, termasuk sekolah dan rumah sakit. Sungguh biadab apa yang dilakukan Israel terhadap anak-anak yang tidak berdosa. Sahabat Raos Studio. Dunia semakin menyorot aksi brutal yang dilakukan pasukan Israel terhadap warga Palestina. Serangan membabi buta terus dikerahkan ke wilayah Palestina. Respons atas tragedi ini adalah seruan global untuk memboikot produk-produk Israel sebagai tindakan protes terhadap tindakan negara tersebut. Bahkan di Indonesia, gerakan boikot ini semakin gencar, mengingat sejumlah produk Israel yang beredar di pasaran lokal. Di balik seruan ini, terdapat tujuan yang jelas, berhenti mendukung pihak-pihak yang terlibat dalam atau menormalisasi tindakan Israel terhadap rakyat Palestina. Baru-baru ini di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa akan produk Israel yang beredar bebas di Indonesia. Sahabat Raos Studio, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang produk Israel sebagai bentuk dukungan kepada Gaza, Palestina. Diketahui, Israel masih membombardir Gaza hingga menewaskan ribuan orang. Berikut ini isi dari fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk semua produk buatan negara Zionis Israel. Isi fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang produk Israel. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap pejuang Palestina. Fatwa tersebut mengatakan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib, sedangkan mendukung agresi Israel terhadap Palestina hukumnya haram. Majelis Ulama Indonesia khususnya, mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Demikian fatwa Majelis Ulama Indonesia, dikutip dari dokumennya, Jumat tanggal 10 November tahun 2023. Sementara itu, mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram, kata fatwa Majelis Ulama Indonesia. Berikut ini merupakan bunyi fatwa hasil kesepakatan Majelis Ulama Indonesia tentang produk Israel. Pertama, ketentuan hukum. 1. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. 2. Dukungan sebagaimana disebutkan pada poin 1 di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infak dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina. 3. Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzaki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak, dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina. 4. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram. Sahabat Raos Studio, tujuan fatwa MUI tentang produk Israel. Melalui fatwa tersebut, MUI menilai agresi dan aneksasi Israel terhadap Palestina telah mengakibatkan korban jiwa berjatuhan, korban luka yang tidak terhitung, ribuan warga mengungsi, serta hancurnya rumah, gedung, serta fasilitas publik. Pada fatwa tersebut, MUI mengimbau umat Islam agar mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan salat gaib untuk para syuhada Palestina. Selain itu, fatwa MUI itu juga merekomendasikan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi. Fatwa MUI juga merekomendasikan agar umat Islam menghindari penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel atau produk yang mendukungnya. Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme, kata Majelis Ulama Indonesia. Lampiran fatwa MUI tentang produk Israel. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang produk Israel berlaku mulai tanggal 8 November tahun 2023. Namun, jika terdapat kekeliruan di kemudian hari, dapat diperbaiki dan disempurnakan. Sahabat Raos Studio, berikut ini adalah daftar beberapa perusahaan Israel yang menjadi target utama boikot internasional termasuk di Indonesia, yang kami rangkum dari bisnis.com. 1. Sabra. Perusahaan makanan ini adalah perusahaan patungan antara PepsiCo dan Strauss Group, perusahaan makanan Israel yang memberikan dukungan finansial kepada tentara Israel.
Ini mengundang protes karena keterlibatan dalam dukungan militer. 2. Hewlett-Packard, HP. Perusahaan teknologi ini diklaim membantu menjalankan sistem identitas biometrik yang digunakan oleh Israel untuk membatasi pergerakan warga Palestina. Hal ini telah menuai kritik luas karena dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia. 3. Pillsbury. Perusahaan roti ini membuat produknya di atas tanah Palestina yang dicuri di pemukiman ilegal Israel. Ini dianggap sebagai eksploitasi sumber daya alam Palestina. 4. AXA. Perusahaan asuransi ini diduga membiayai pencurian tanah dan sumber daya alam Palestina. Peran perusahaan dalam konflik ini menjadi sorotan utama. 5. Puma. Perusahaan olahraga ini mensponsori asosiasi sepak bola di Israel, yang mencakup tim-tim di permukiman ilegal Israel di tanah Palestina. Ini dianggap sebagai bentuk normalisasi hubungan dengan entitas yang melanggar hukum internasional. 6. SodaStream. Perusahaan minuman ini secara aktif terlibat dalam kebijakan Israel menggusur penduduk asli Bedouin di Negev. Produk mereka menjadi target utama boikot. 7. Ahava. Perusahaan kosmetik ini memiliki fasilitas produksi, pusat pengunjung, dan toko utama di pemukiman ilegal Israel. Ini dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap pemukiman ilegal. 8. Siemens. Perusahaan teknologi ini terlibat dalam proyek permukiman ilegal apartheid Israel melalui rencana pembangunan Roasia Interconnector, yang akan menghubungkan jaringan listrik Israel dengan Eropa. Sahabat Rao Studio, hendaknya kita lebih bijak dan lebih jeli dalam membeli produk buatan Israel atau yang terafiliasi langsung maupun tidak dengan negara Zionis Israel, sebagai bentuk dukungan kita akan kemerdekaan rakyat Palestina, sesuai apa yang sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, khususnya bagi umat Islam. Di akhir video, penting untuk mencatat bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap seruan boikot produk Israel merupakan panduan bagi umat Islam untuk mengekang dukungan terhadap negara tersebut. Selain itu, perlu diingatkan bahwa membantu perjuangan rakyat Palestina, sesuai dengan fatwa tersebut, dianggap sebagai tindakan solidaritas yang diperbolehkan dan dianjurkan. Namun, perlu dipahami pula bahwa tindakan ini harus dilakukan secara legal dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Kedekatan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan juga seharusnya menjadi landasan dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Harapan kami semoga saudara-saudara kita di Palestina selalu sabar dan tabah terhadap apa yang berlaku di negara mereka saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan dan ganjaran yang setimpal kelak di Yaumil Mahsyar bagi saudara Muslim kita di sana. Amin.